dikatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Sidang CLS ijazah Pak Jokowi kembali digelar di Pengadilan Solo, teman-teman. Dan ini ada hal-hal menarik dikarenakan penggugat selaku kubu Roy Suryo ini mempertanyakan soal barang bukti dari kuasa hukum Pak Jokowi. Perdebatan pun terjadi cukup panas sampai kedua pihak maju ke depan hakim, teman-teman, untuk memverifikasi soal bukti yang dipermasalahkan antara kubu Pak Jokowi dan juga kubu Roy Suryo. Nah, teman-teman, kita bakal saksikan saja bersama-sama jalannya persidangan. Kita bakal kawal persidangan ini secara profesional, secara netral. Tidak ada lagi yang hal-hal yang mungkin yang disebut-sebut dipermasalahkan. Ya, teman-teman, kita bakal tampilkan dengan kaedah jurnalistik yang berimbang. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar, mending kita langsung saja simak deh jalannya sidang yang cukup panas terkait gugatan ijazah Pak Jokowi di Pengadilan Solo. Kita simak, teman-teman, informasi selengkapnya. Sebagai tugas dan Universitas Gadjah Mada sebagai tuduhan dibuka dan nyatakan Ya, kita tunggu, teman-teman, sampai sidangnya dimulai. Ya, kita lihat terjadi perdebatan, teman-teman. Nah, ini mungkin bukti yang dipermasalahkannya. Apa itu? Kantor advokat dokter. Nggak kebaca, teman-teman. Sebagaimana jadwal persidangan dan kemarin dialogkan apa sih? Jauh-jauh enggak? Mungkin juga nanti hari ini saksi enggak, jadi saksi kan kasihan. Kita harus saksi-saksi untuk waktu ya kan. Kita memanggil orang kan biaya kan. tapi ada yang dekat Bapak, yang dari UGM itu misalkan dosen UGM Insinyur Kanjeng Pangeran Haryo Bagas itu sudah menyiapkan diri. Ya. Bahkan juga Komjen Nugrosino yang lain itu malah sudah memesan hotel begitu Bapak. Ya, kalau diizinkan kami mulai tanggal 6 itu bisa menghadirkan saksi Bapak. Ya, ya. Mohon maaf tanggal 13, tanggal 6 hari ini, mohon maaf saya akan tanggal 13. Terima kasih. Sehubungan dengan alat bukti yang saat ini kami baru mengajukan satu alat bukti dan saya masih dalam proses untuk mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti yang saat ini posisi alat bukti tersebut ada di Polda Metro. Maka saya minta waktu 1 minggu yang mulia kesempatan untuk menyampaikan tersebut dengan mendapatkan kepastian apakah dikabulkan atau ditolak. Lebih kurang seperti itu yang disampaikan. Terima kasih. Jadi tergugat memberikan gaya. Iya. Iya. Ini sama. Kita beri kesempatan di laporannya. Dua ini. Iya. Tanpa dipanggil, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi kepada Menurut untuk hadir ya pada hari, tanggal dan jam.
Demikian sidang saya, sidang Selamat siang, saya ucapkan buat teman-teman semuanya. Sesuai agenda sidang pada hari ini, baik pihak penggugat maupun tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dalam rangka untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya bagi tergugat. Begitu juga pihak penggugat, oleh karena bukti-bukti dalam sidang sebelumnya masih ada bukti yang harus dilengkapi, maka hari ini pula diberi kesempatan pula untuk melengkapi. Hukum yang disengketakan oleh penggugat itu apa? Nah, sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat, bahwa peristiwa hukum yang disengketakan adalah tindakan Pak Jokowi yang tidak bersedia memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama, ya, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tindakan Pak Jokowi yang tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah asli kepada tim pembela ulama dan aktivis ini merupakan perbuatan melawan hukum? Tentu saja di dalam jawaban yang kami sampaikan, kami sudah menyampaikan argumen-argumen yuridis yang pada pokoknya bahwa Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan ijazah aslinya sebagaimana dikehendaki oleh tim pembela ulama dan aktivis. Karena apa? Bahwa tim pembela ulama dan aktivis ini bukan merupakan suatu aparat penegak hukum yang diberi kewenangan, baik dalam hal melakukan penyidikan termasuk untuk mencurigai, ya, atas perbuatan atau tindakan seseorang. Nah, namun demikian, pada hari ini kami tetap konsisten untuk menyampaikan bukti berupa tanda terima, ya, penyerahan barang bukti berupa ijazah Fakultas UGM atas nama Pak Jokowi dan juga ijazah SMA Negeri 6 atas nama Pak Jokowi yang telah disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka untuk kepentingan pemeriksaan, ya, terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu IG Sujana dan kawan-kawan. Nah, selain itu kami saat ini juga sedang mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap barang bukti berupa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini dalam posisi di bawah kekuasaan penyidik Polda Metro atas dasar penyitaan sebagaimana dalam permohonan yang telah kami ajukan per tanggal 1 Januari, ya. Dan sebagai bukti bahwa benar permohonan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya, ini ada tanda terima, ya, telah diterima oleh staf Direskrim Polda Metro Jaya. Dan saat ini sedang dalam proses untuk dikaji apakah permohonan yang telah kami ajukan layak atau tidak untuk dikabulkan. Nah, sehingga kami mohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan, ya, seminggu dalam rangka mendapatkan kepastian kalau memang dari pihak Polda Metro pada akhirnya mengabulkan atas permohonan pinjam pakai terhadap BB yang sudah disita, kami ajukan, ya, kami tidak ada persoalan. Tapi sebaliknya, ketika tidak dikabulkan, tentu saja pihak Polda Metro juga memiliki alasan-alasan yuridis. Nah, demikianlah mengenai fakta-fakta persidangan hari ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman dalam agenda pembuktian baik pihak tergugat maupun pihak penggugat untuk melengkapi atas bukti-bukti yang sudah disampaikan akan tapi dianggap belum valid.
Terima kasih. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu Tadi disampaikan. dikatakan ini Pak, ijazahnya itu berupa salinan dari scan itu, apakah benar dan alasannya apa? Oh, itu bukan ijazah ya. Yang kami sampaikan itu tanda terima. Tanda terima yang pada intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli 2025. Dan ini pun disertai adanya penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, jadi terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya yang dipinjam dari Polda Metro nanti adalah jasanya asli atau seperti apa? Yang kami mohonkan, yang kami mohonkan asli, yang kami mohonkan asli. Yang diajukan hari ini hanya Ini hanya tanda terima bahwa benar ijazah tersebut oleh Pak Jokowi telah menyerahkan kepada penyidik dalam rangka untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan atas nama tersangka IG Sujono dan kawan-kawan. dan tadi dinyatakan valid. Oh, valid karena antara apa yang kami ajukan yang telah dinasegel oleh pihak pos dengan pembanding itu ada kesesuaian. Terima kasih. Pak Irfan, optimis atau pesimis soal permohonan pinjam pakai? Ini sudah saya ijazah ajukan, ya. Sudah saya ajukan. Ya, dan artinya Pak Irfan yakin itu dipinjamkan atau bagaimana? Menurut keyakinan Maksudnya Pak yakin Irfan? dipinjamkan gimana? Artinya kan permohonan pinjam pakai. Ya. Nah, tadi ada alasan Kalau saya selama ini kan tidak mendahulukan keyakinan terlebih dahulu ya, karena saya punya hak untuk mengajukan permohonan, tapi sebaliknya bahwa pihak penyidik Polda Metro juga ada hak untuk mengabulkan atau menolak, dan saat ini menolak itu pun tentu saja ada alasan-alasan hukumnya. Demikian ya. Nanti untuk lebih lanjut seperti apa tanggapan dari pihak Polda Metro sehubungan dengan permohonan bon pinjam pakai terhadap BB, saya akan sampaikan pada teman-teman. Terima kasih. Pertama, saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Merdeka! Bahwa pada hari ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan
rekan kami dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan. Jadi ini tadi daftar alat bukti yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim ya. Jadi ini yang kami terima adalah surat tanda terima, yaitu benda-bendanya adalah ini hanya satu saja. Jadi ini menerangkan bahwa surat tanda terima dari untuk keperluan pelaporan yang pada tanggal 22 Januari yang dilaporkan adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya satu saja surat tanda terima salinan dari cetakan file PDF hasil scan dokumen. Jadi tidak ada ijazah, kopi ijazah pun tidak ada. Terus yang kedua, ini adalah tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ada beberapa bukti, jadi ini ada sekitar 3 bukti yang diajukan. Ini hanya fotokopi dari surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini untuk keperluan pelaporan juga. Terus kemudian ada surat pengumuman nomor UGM /69/1/07/15. Ini fotokopi juga dari fotokopi. Ini intinya pada keterangannya ini hanyalah sebuah argumentasi, ya, narasi saja. Ya, jadi tidak ada bukti apapun. Ya, jadi seperti pas foto diperkenankan adalah kacamata hitam dan lain sebagainya. Ya, nanti ini mungkin nanti untuk mahasiswa UGM boleh pakai kacamata. Ya teman-teman, sudah kita saksikan jalannya persidangan, komentar juga dari kubu Pak Jokowi dan juga kubu Roy Suryo terkait jalannya persidangan. Tentu ini akan makin ramai teman-teman, dan kita bakal terus kawal, kita bakal terus update perkembangan demi perkembangan sidang Roy Suryo ini. Karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Kajian Online bisa terus mengirimkan informasi terbaru ya untuk teman-teman semua. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.